Siapakah Bjorka? Di manakah keberadaan mereka? Apa tujuan mereka? Mengapa tiba-tiba menyerang pemerintah lewat dunia maya? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menggelayuti benak masyarakat. Apalagi seiring perkembangan zaman, aktivitas masyarakat makin terkait dan terikat dengan data-data pribadi dalam bentuk digital. Berdasarkan pengamatannya, Putra Aji Adhari memperkirakan Bjorka bukanlah perorangan. Nama ini menunjuk kepada tim yang bekerja sama untuk menyerang dan membocorkan data-data publik baik melalui situs milik pemerintah maupun non-pemerintahan. Nah, ini ada juga pandangan atau perspektif banyak pihak ya. Bertanya, ini saya minta tanggapan dari Mas Putra ya. Sebetulnya kalau pandangan dari Mas Putra, ini tuh Bjorka memang betul-betul hacker yang bisa dikatakan ya variabel bebas atau terafiliasi dengan kelompok tertentu? Enggak, tapi yang saya baca di berita si Bjorka itu memang tim gitu sih. Logikanya gini aja sih Mas, Kak, kalau misalnya sendiri gitu ya, kalau sendiri Bjorka pasti misalnya dia membocorkan data KPU di forum Black Hat gitu ya, forum-forum dark web gitu. Nah terus 2 bulan setelah itu dia langsung membocorkan data yang lain sih, dan itu nggak make sense gitu kalau dia sendiri. Itu yang Anda amati dalam jangka waktu berapa lama dari data yang dimunculkan ke data yang lainnya, dari satu data ke data lainnya? Itu dalam waktu berbulanan lah, bulanan gitu. Dan itu terlalu cepat? Ya menurut saya iya cepat sih. Meski demikian, pemuda yang sudah sejak usia 15 tahun diajak bekerja sama dengan lembaga NASA Amerika Serikat ini meyakini Bjorka masih berada di Indonesia dan bukan di luar negeri sebagaimana yang selama ini diinformasikan ke publik. Kita ingin tahu sebetulnya asalnya itu dari mana, apakah memang kalau saya istilahkan mungkin tidak bisa disebutkan secara jelas siapanya Bjorka ini ya, tapi IP address-nya begitulah ya. Apakah di Indonesia atau di luar negeri, bisa tidak terlacak itu? Sebenarnya saya nggak, ya kalau di domisili saya nggak tahu ya, tapi ini kesimpulan yang saya ambil dari yang beredar di internet lah ya. Terus kayak spekulasi-spekulasi dari masyarakat gitu ya. Banyak orang bikin tweet di Twitter kan ya, kayak penulisannya si Bjorka gitu. Terus cara dia ya kelihatan kayak orang Indonesia sih, kayak orang Indonesia. Tapi paling kita harus nunggu statement pemerintah sih paling gitu. Bahwa Bjorka bukanlah pemain tunggal atau perorangan juga diamini oleh pakar pertahanan cyber Ardi Suteja. Menurutnya, Bjorka memang kelompok dan baru sebatas mencari ketenaran semata. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, Ardi Suteja menyimpulkan bahwa Bjorka adalah orang Indonesia, bukan seperti yang selama ini mereka gembar-gemborkan. Dari pola target serang hingga penguasaan atas isu praktis, tidak mencerminkan sebagai kelompok yang bermain di ranah internasional. Oke, jadi ini kelompok ya kalau menurut Anda, Pak? Menurut saya ini kelompok. Nah, dari pola penyebaran informasi sampai pada akhirnya data-data yang dimiliki oleh Bjorka ini dipublikasikan ke publik, itu kalau Anda melihat jangka waktunya seperti apa sih, Pak? Kok sampai pada akhirnya Anda mengatakan bahwa ini kelompok karena tadi cukup cepat sekali dan lain sebagainya? Karena gini, pola yang dilakukan Bjorka ini sangat mirip dengan pola yang dilakukan kelompok peretas yang sampai sekarang belum pernah ditemukan wajahnya seperti apa, siapanya siapa, kita nggak tahu. Yang terkenal itu namanya Anonymous. Nah, Anonymous itu persis modus-modusnya itu tidak berbeda dengan apa yang dilakukan Bjorka. Polanya juga sama? Sama. Nah, kesamaannya di mana itu, Pak? Dia dalam meretas, habis itu membocorkan data ya. Terus si Anonymous ini tidak meminta tidak ada motivasi ekonomi. Itu mirip sekali ya. Kedua, nah yang keunikan Bjorka ini, dia belum, saya duga dia bukan internasional. Dia hanya karena isu yang diangkat adalah isu yang hanya fokus ke domestik ya? Dalam negeri. Sedangkan Anonymous itu udah global.
Sampai sekarang dia nggak tahu, kita nggak tahu siapa nih Anonymous. Nah, kemungkinan kayak yang pada akhirnya akan terjadi dengan Bjorka mungkin seperti Anonymous, kita nggak akan tahu siapa. Tapi apakah kedua pihak ini saling terafiliasi atau berbeda? Nah, itu yang kita belum temukan, ya, belum kita temukan, dan itu memang untuk mencari tahu itu perlu waktu proses yang sangat panjang, ya. Dan bisa kita tiba-tiba mengasumsi berdasarkan, oh ini, kesimpulannya tidak sesederhana seperti itu, ya. Itu memerlukan berbagai disiplin keahlian dan keilmuan. Itu hanya waktu yang bisa menentukan kapan terungkapnya. Kita nggak tahu. Sejauh ini, individu-individu pemerhati keamanan dunia cyber melihat bahwa situs-situs yang dimiliki pemerintah maupun lembaga swasta Indonesia memang masih rentan terhadap serangan. Hal ini diakui oleh Putra Aji Adhari. Dia berharap pemerintah lebih memperhatikan tentang keamanan data publik. Bener nggak sih meretas sebuah instansi atau lembaga itu mudah nggak sih sebenarnya? Apalagi di Indonesia ya. Instansi pemerintah gitu itu sangat gampang banget dijebol, ya mungkin karena mereka belum pada saat mengambung membuat aplikasi atau apapun, mereka tidak memperhatikan dari segi keamanannya sih. Jadi masih banyak banget kelemahan di situs instansi pemerintah gitu. Bahkan untuk hacker-hacker pemula itu, mereka itu ngetesnya di situs instansi pemerintah. Karena mungkin instansi pemerintah sangat banyak kelemahannya, jadi dijadikanlah uji coba begitu. Ya kayak gitu, kayak playgroundnya lah gitu. Oh. Karena memang banyak banget kelemahannya gitu ya. Oke. Nah kalau bicara dalam konteks gampang ini, memang seberapa lama sih orang tuh bisa menghack atau meretas instansi atau lembaga, Mas? Gampang banget sih, karena mungkin ini ya dari sekian banyak situs umumnya ya, ada tahapan yang namanya information gathering. Yang pertama ya. Yang pertama, yang kedua scanning atau reconnaissance, yang ketiga exploitation, keempat adalah reporting, yang terakhir adalah mitigasi. Ini sudah Exploitation. Iya. Yang kedua, exploitation itu yang seperti apa, Mas? Exploitation biasanya kalau dia menemukan celah keamanannya itu selanjutnya kita manfaatkan kelemahannya untuk mengupload backdoors gitu. Oke, jadi exploitation itu adalah tahapan untuk menganalisis kelemahan ya, Betul. yang ada. Oke. Nah, Tadi ini butuh waktu kurang dari 1 jam ya? ya di sini adalah salah satu. Jadi saya sudah upload shell dan backdoor di website yang saya tadi bilang. Ya, ini yang ada di tampilan ini adalah servernya gitu. Oke. Ya, ini ada sistemnya, terus ada usernya gitu, servernya gitu. Oke, dan Mas Putra menemukan ada kelemahan? Iya, ini saya udah masuk ke servernya. Sudah masuk ke servernya? Oke. Jadi semudah itu ya, Mas ya? Bagi Iya, para betul. peretas untuk bisa masuk ya? Jadi seharusnya setiap perusahaan harus menerapkan yang namanya COC dan juga cyber security. Ya at least bisa mengurangi dan bisa prepare lah. Jadi ketika ada serangan siber, ya kita sudah bisa defense gitu loh, gitu. Nah, termasuk yang ini ditemukan kelemahan berarti apa maknanya? Pertama sih ya, mungkin dia itu belum jadi dia mengembangkan aplikasi atau website doang, tapi tidak memperhatikan dari segi keamanannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dia belum implementasi
mungkin kayak cyber security-nya gitu sih.